Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Coding. Di video ini kita akan melanjutkan dengan menginstal template admin yang sudah kita buat. Saya minta teman-teman buka websitenya, buka filenya, kemudian jalankan pada text editor teman-teman. Di sini saya pakai Visual Studio Code. Sebelum kita install template admin, terlebih dahulu kita membuat controllernya ya, yaitu controller admin atau controller dashboard. Tetapi yang mau saya bagikan buat teman-teman hal baru juga, yaitu kita membuat biasanya kita membuat controller dengan membuat secara manual ya, tetapi yang akan saya tunjukkan yaitu kita membuat menggunakan perintah ya. Contohnya seperti ini, PHP artisan kemudian nama controller yang akan dibuat. Tetapi ketika saya menjalankan ini masih error atau belum menjadi karena library yang kita butuhkan belum kita install. Oleh karena itu saya minta teman-teman boleh kunjungi link ini ya, atau nanti saya simpan di kolom deskripsi. Nah, di sini dia sudah beritahu cara penggunanya, yaitu kita install library ini menggunakan Composer. Kemudian cara gunakannya itu coba di scroll ke bawah, di sini PHP Spark, kemudian create controller. Nah, di sini nama controller. Kemudian di sini optionnya apa? Tapi biasanya itu contohnya seperti di bawah ini. Contohnya seperti ini, yaitu PHP Spark create controller, kemudian nama controller. Nah, sebelum kita install sebaiknya saya contohkan dulu ya. Di sini saya sudah install di satu website juga yang saya pernah buat. Jadi teman-teman boleh lihat di controller di sini. Nanti saya akan buat controller baru. Itu contoh ya, PHP Spark, kemudian create controller, kemudian nama controller ya, contohnya admin controller. Ketika saya pencet enter, maka admin controller di sini dia buat secara otomatis. Nah, boleh dilihat di sini ya. Begitu juga sama seperti kita buat model ya. Jadi PHP Spark, nah seperti ini, PHP Spark create model, nama modelnya admin model. Nah, boleh dilihat di model, admin model sudah dibuat. Jadi ini secara otomatis dia tambahkan. Nah, langsung saja kita install. Jadi ini saya close saja ya. Ini caranya, ini di copy ya. Saya copy, kemudian saya ke project. Nah, di sini ini saya hapus.
Nah, saya paste. Di sini saya pakai terminal punya Visual Studio Code ya. Jadi teman-teman mau gunakan terminal punya Gitbase atau terminal Windows atau terminal yang lain. Tapi di sini saya menggunakan terminal punya Visual Studio Code. Ketika sudah di copy di sini, saya pencet enter. Maka di sini dia akan menginstal ya, menginstal dependensi dari library tersebut. Ini sesuai jaringannya WiFi teman-teman, jadi pastikan bahwa komputer selalu connect internet ya. Nah, di sini dia sudah menginstal dependensinya, dependensi dari library CLI Crypt. Tunggu aja sampai selesai. Saya mempercepat videonya ya. Nah, jika tampilan seperti ini maka dia sudah selesai instalasi ya. Berarti sudah boleh kita gunakan. Kemudian di file public, di sini kan sudah ada file aset admin ya, yang sudah kita buat. Atau kalau teman-teman belum punya, silahkan download aja di Git saya, atau ikuti aja video di seri sebelumnya. Kemudian di sini saya akan buat kemudian saya masuk ke app controller. Di sini saya akan buat controller buat administrator dan view buat administrator. Ini saya close, saya buka dulu file rootnya di config, kemudian di root ya. Ini kan root defaultnya ya. Di sini saya akan buat root baru. Nama rootnya itu dashboard. Nama controllernya administrator, method index, fungsinya function index. Nah, maka kita akan buat controller administrator ya. Ketika teman-teman sudah berhasil install library tadi, berarti di sini kita sudah bisa buat. Ini saya jalankan terminal. Saya jalankan dulu websitenya. Teman-teman pencet kontrol kemudian klik pada URL-nya. Nah, di sini saya akan tambahkan administrator. Tidak ada ya, karena belum kita buat, makanya tampilannya seperti ini, not found, dia tidak ketahui. Nah, di sini karena belum kita buat controller administrator. Oke, kita buat dulu. Saya tambahkan dulu terminal. Kemudian di sini dilihat di petunjuknya ya.
Di sini PHP Spark Create Controller, kemudian nama controller ya. Ini sini saya buat PHP Spark Create Controller, kemudian nama controller administrator, seperti itu ya. Nah ini, kemudian pencet enter, maka controller administrator akan dibuat secara otomatis. Oke, ini saya clear, saya close, controller administrator saya buka. Nah seperti ini. Ini ketika di refresh, nah sudah ada ya, sudah berhasil. Nah di sini saya akan buat sini dia return view, kemudian nama foldernya administrator, nama filenya index. Kita buat ini dulu ya, yaitu ke view, teman-teman ke folder view, kemudian tambahkan file, foldernya administrator, kemudian filenya index.php. Nah seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya coba berhasil ya. Nah ketika sudah berhasil, teman-teman ke folder public, ke folder asset, ke folder asset admin, index.html. Di sini kita copy ya, kita jalankan dulu, kemudian ini kita copy, kita ke file index.php, kita paste di sini. Di save, kita lihat dulu hasilnya. Maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman, karena CSS nya belum kita load atau belum kita panggil. Yang index.html ini kita close aja karena sudah tidak dibutuhkan. Kemudian scroll ke atas, nah di sini ya, for asset, di folder asset ada asset admin. Seperti ini ya, ini di copy, kemudian paste di sini. Kemudian di scroll ke bawah, di sini juga
dan di bawah footernya di sini juga paste. Nah seperti ini ya teman-teman, coba kita lihat hasilnya. Maka akan tampil seperti ini. Nah ketika sudah berhasil, di sini saya memisahkan yaitu head, kemudian top barnya, sidebarnya, kemudian navbarnya ini nanti saya akan pisahkan ya. Nah, ya konten ini dijadikan satu aja, yaitu di sini nanti dia akan berubah secara dinamis ya. Nah, ini semuanya. Dan footer ini juga kita akan pisahkan. Cara ini juga saya sudah pernah buat di seri sebelumnya, yaitu di dasar kode igniter 4 di seri pertama. Oke, langsung saja di view saya akan tambahkan satu file, yaitu template. Kemudian di template ini layout, kemudian di file folder layout ini ada template. Kemudian di file index ini saya copy semuanya, saya cut ya. Di sini saya cut semua. Kemudian saya pastikan di sini. Nah, yang akan saya pindahkan itu dari sini ya, di kontennya ini ya. Sini coba saya tutup dulu. Nah, ini yang akan saya pindahkan. Nah, ini saya cut. Saya ke index, saya paste. Seperti ini teman-teman. Ketika kita lihat hasilnya maka akan tampil seperti ini. Oke, kita lihat contohnya di dokumentasi kode igniter 4. Ada di sini ya, di bullet response, kemudian di layout, nah teman-teman boleh scroll ke bawah. Nah ini sudah. Jadi yang ini kita copy, kemudian kita paste di file template. Nah, kita paste di sini ya. Nama kontennya ini boleh diganti, diubah, tergantung, terserah teman-teman mau beri nama ini sesuai sesuka teman-teman, boleh, nggak apa-apa. Kemudian nah yang ini kita copy,
kita ke index.php, kita paste di sini. Yang ini dihapus ya. Kemudian ini di cut. Dan dipaste di sini. Jadi kalau konten di sini sudah keganti atau teman-teman sudah ubah nama konten ini, berarti di index.php di sini juga nama kontennya ini harus sesuai. Seperti itu ya. Jadi nama kontennya ini harus sesuai dengan yang ada di sini. Nah, di file di extension ini dia extendnya ke file template. Jadi di sini dia extend ke file template, jadi di folder layout, kemudian template. Seperti itu ya. Coba kita lihat hasilnya. Maka akan tampil seperti ini teman-teman, kalau benar dan tidak error. Seperti ini ya. Jadi kalau seandainya teman-teman masih bingung, baca aja di sini di dokumentasinya. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah berhasil instalasi template, install template admin, dan kita sudah berhasil memisahkan atau sudah berhasil membagi antara header, konten, sama footernya. Jadi seandainya di sini saya buat seperti ini. Kemudian hasilnya ini saya kirim ke sini. Terus di template, di sini saya ganti php echo $title. Maka di sini dashboard ketika di refresh sudah berubah menjadi administrator, berarti sudah benar. Oke teman-teman, di video ini kita sudah berhasil install template dan konfigurasi, atau kita sudah berhasil memisahkan antara header, konten, dan footer. Nanti di video berikutnya kita akan membuat database, yaitu database post, kemudian database kategori, tentang kami, dan kontak. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.